Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Tasli yang dirahmati Allah, apa kiranya kalau kita di pagi hari bangun tidur, melaksanakan sholat subuh, apa yang biasanya kita lakukan? Tentu biasanya kita akan berusaha menata pikiran kita berusaha menata apa yang akan kita lakukan dalam hari itu, apa yang menjadi capaian dan tujuan di hari itu. Dan itu tentu selalu kita lakukan di tiap harinya. Kita akan berusaha untuk merapikan kegiatan aktivitas kita di hari itu di pagi hari. Nah, tentu ada satu hadis yang mana hadis tersebut berisikan doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini bagus untuk kemudian kita jadikan acuan tujuan untuk kita menjalani hidup di setiap harinya. Artinya dalam 24 jam apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi target hidup kita di hari itu, ini kita akan dapatkan dalam doa tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah diriwayatkan bahwasanya dari jalur ibunda kaum mukminin Ummu Salamah disebutkan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha, dalam beberapa riwayat yang lain, kana idza shalla subha yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ummu Salamah, ibunda kaum mukminin, menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau berada di pagi hari, jika beliau memasuki pagi hari, dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan salat subuh, maka ada satu doa yang rutin beliau latunkan, rutin beliau ucapkan di setiap harinya, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, yang pertama adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, yang kedua adalah rizki yang baik, yang thayyib. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Nah, ini tiga hal ini sebenarnya bisa, dan tentu sangat bisa, dan bahkan bisa kita katakan wajib untuk kita jadikan acuan dan target kita di setiap harinya. Tiga hal: ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, dan kemudian amalan yang diterima. Mari kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Tentu ini yang harus menjadi pondasi setiap muslim, bahwasanya dia mengilmui, mempelajari, membaca, berusaha mengakses informasi keilmuan yang akan menjadi pondasi dalam setiap ucapannya, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap amalannya. Ilmu. Tetapi tentu tidak terbatas hanya sebatas ilmu saja. Tetapi kemudian Rasulullah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena artinya bisa jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tentu kalau kita berbicara dan mendefinisikan apa itu ilmu yang bermanfaat, maka paling mudah adalah saat kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya orang yang manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Saat ilmu didapat oleh seseorang tetapi kemudian tidak mengantarkan kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, maka tentu kita bisa mendapatkan makna yang sama saat kita membaca surat Al-Alaq. Jelas surat Al-Alaq 5 ayat pertama adalah
wahyu yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah gitu. Dan jelas di situ Allah mengatakan kalimat pertama atau kata pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Bacalah. Dan tentu membaca adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Dan kalau kita membaca surat Al-Alaq dari awal sampai akhirnya, kita akan mendapati di akhir surat Al-Alaq Allah mengatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan sekali-kali janganlah kamu mentaatinya. Mentaati artinya mentaati syaitan gitu kan. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kepada Allah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melihat apa kaitan awal surat dengan akhir surat adalah saat kita membaca, saat kita mencari ilmu, maka usahakanlah ilmu tersebut adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan membuat kita takut kepada Allah dan membuat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat. Dia menjadi pondasi. Kemudian yang kedua, yang menjadi target Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam doanya adalah rizki yang baik. Tentu rizki adalah kebutuhan seluruh manusia. Artinya kita hidup di setiap harinya membutuhkan rizki, apalagi kemudian kita memiliki istri, memiliki anak, memiliki keluarga, kita tentu wajib menafkahinya, yang tentu kita nafkahi dengan rizki itu. Tapi kan tentu lagi-lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya mensifati rizki itu dengan rizqan thayyiban, rizki yang baik, rizki yang berkah. Artinya rizki yang baik jelas dia adalah pendapatannya dari sumber yang halal, dengan cara yang halal gitu. Karena nanti konsekuensinya saat rizki tersebut adalah rizki yang tidak baik, rizki yang haram gitu kan, pendapatan yang dari sumber pendapatan yang haram, makanya tentu akan bisa menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam hidupnya. Dan ini dalam beberapa hadis terjelaskan gitu, diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana ada seorang dia dalam keadaan safar, dalam keadaan rambutnya dan keadaannya yang memang sudah memenuhi keadaan lahiriahnya sudah memenuhi spesifikasi untuk potensi besar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ternyata doanya tidak dikabulkan. Dan Rasulullah kemudian mengatakan masyrabuhu haram wa ma'kuluhu haram gitu kan. Wa malbasuhu haram fa ana yustajabulah. Yang dia makan haram, yang dia minum dari hasil yang haram. Apa yang dia kenakan juga dari yang haram gitu. Fa ana yustajabulah. Maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan istijabah, diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya rizki yang baik, rizki dari pendapatan dan sumber yang baik. Dan kemudian yang ketiga, amalan mutaqabbala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mentargetkan bahwasanya dalam setiap harinya dia bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beraktivitas, semua orang beraktivitas, apapun aktivitasnya. Tetapi kemudian jangan dilupakan bahwasanya aktivitas kita, amalan kita harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, agar kemudian amalan, aktivitas kita bisa berbuah hasil, bisa menjadi manfaat kita di hari akhir nanti, maka dia harus menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas kalau kita berbicara tentang amalan yang diterima, maka itu adalah amalan yang berasaskan takwa. Takwa dalam arti ya tentu jelas dengan kita meniatkan murni hanya untuk Allah gitu kan, tidak tercampur riya, tercampur ujub dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian tentunya sesuai dengan apa yang
digariskan oleh agama ini gitu. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Bukan amalan yang kemudian keluar dari jalur garis apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah seperti itu. Karena jelas Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya amalan tersebut adalah amalan yang berbasis, yang berpondasi ketakwaan. Itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 3 acuan, 3 target yang harus menjadi target setiap muslim. Harus menjadi target setiap muslim. Ilmu yang bermanfaat, dia adalah pondasi, rizki yang baik, dan kemudian yang ketiga adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin rahmati Allah, kita menjadi hamba yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat di setiap harinya, dan kemudian kita diberkahi dan diberikan rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita meminta kepada Allah agar semua amalan kita, semua aktivitas kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV